Untuk episode kali ini, kami kembali akan membawakan dua cerita horor sekaligus. Cerita pertama berjudul Hilangnya Reni Kumalasari, menceritakan sekelompok remaja melakukan pendakian gunung. Dan entah bagaimana ceritanya, Reni Kumalasari tiba-tiba hilang tanpa disadari teman-temannya. Cerita kedua berjudul Wewe Gombel Penunggu Tikungan, menceritakan ada sebuah tikungan yang dianggap sangat angker oleh penduduk setempat. Karena konon di tikungan itu dihuni oleh sesosok wewe gombel yang sangat menyeramkan. Bagaimanakah cerita selengkapnya? Jangan kemana-mana, stay terus di sini, di channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa subrek ya. Selamat mendengarkan. Cekidot. Cerita pertama, hilangnya Reni Kumalasari. Misteri hilangnya Reni Kumalasari di Gunung Cikuray. Pada tahun 2009, kita semua digegerkan oleh hilangnya pendaki perempuan asal Tangerang yang bernama Reni Kumalasari di Gunung Cikuray. Hal yang membuatnya begitu misterius adalah kenyataan yang mengatakan bahwa jasad Reni tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Reni pada tanggal 19 Desember tahun 2009 memulai pendakian untuk menyusul 12 orang rekannya yang berangkat sehari sebelumnya dari Cigeduk. Reni Kumalasari sempat bermalam di rumah ketua RT di Cigeduk akibat sakit saat tiba dari Tangerang, Banten. Namun keesokan harinya memaksa untuk menyusul rekannya yang kemudian diantar langsung oleh ketua RT beserta dua warga setempat. Setibanya di puncak Gunung Cikuray, gadis berwajah bulat dan berambut hitam sebahu itu bergabung dengan 12 rekannya yang dipimpin oleh Asep Saifullah, 19, sedangkan ketua RT dan warga Cigeduk langsung turun gunung kembali ke rumahnya masing-masing. Selanjutnya pada tanggal 20 Desember tahun 2009, kelompok pecinta alam tersebut turun meninggalkan puncak Cikuray. Di perjalanan rombongan terbagi menjadi dua. Masing-masing 8 personilnya mendahului pulang sedangkan 5 anggota lainnya termasuk Reni Kumalasari berada di belakang. Ketika kelompok dengan 5 anggota itu melintasi puncak bayangan Reni Kumalasari, kondisinya sangat lemah serta kehausan, sehingga 3 rekan lainnya meninggalkan untuk mencari air minum. Sedangkan Reni hanya ditemani Asep Saifullah. Akibat ketiga rekannya lama tak kembali ke lokasi, Reni diistirahatkan. Sementara kondisi Reni semakin kritis kehausan, maka Asep Saifullah pun menyusul rekannya tersebut. Namun 20 menit kemudian saat Asep Saifullah mendatangi lokasi Reni tidak ada lagi. Rekan-rekan korban pulang ke rumahnya masing-masing. Tidak ada yang melaporkan tentang hilangnya Reni Kumalasari dan beberapa hari kemudian orang tua korban menanyakan dan mendesak di mana keberadaan Reni. Salah satu rekan korban pun mengakui bahwa Reni hilang di Cikuray. Selanjutnya pada tanggal 14 Januari tahun 2010 orang tua Reni Kumalasari beserta Asep Saifullah melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Garut. Dan mulai sore harinya dilakukan penjajakan lokasi. Dilanjutkan keesokan hari atau tanggal 15 Januari tahun 2010 ratusan elemen dan komponen institusi resmi melakukan pencarian. Reni Kumalasari itu berpostur kurus tinggi 153 cm dengan kulit sawo matang dan rambut sebahu. Mengenakan kemeja warna biru, ujar ibunya. Pencarian dilakukan sekurangnya 150 personil berbagai elemen institusi resmi, antara lain kepolisian, tim Gegana Brimob, Basarnas,
Batalion 303 SSM, kelompok pecinta alam dan penempuh rimba dan pendaki gunung, Wanadri, belum membuahkan hasil. Lamanya pencarian korban diakibatkan oleh medan yang cukup berat. Soalnya gunung yang memiliki ketinggian sekitar 2.821 meter di atas permukaan laut itu, banyak terdapat tebing dan jurang yang cukup dalam. Selain itu, cuaca di sekitar lokasi pun kerap diselimuti kabut tebal. Keluargamu selalu menantikan kepulangannya Reni Komalasari. Semoga dimanapun kau berada selalu dalam keadaan baik saja. Kami di sini selalu senantiasa mendoakanmu. Abadilah kawan bersama EDELWES dan Cantigi di lereng-lereng Gunung Cikuray. Sampai sekarang Reni tidak ditemukan. Cerita kedua, Wewe Gombel Penunggu Tikungan. Wewe Gombel Penunggu Tikungan. Pada hari-hari liburan, arus lalu lintas menuju objek wisata Baturaden, Purwokerto cukup padat. Tak terkecuali pada malam hari. Namun pada hari-hari biasa, jumlah pengendara yang menuju ke arah kawasan wisata kebanggaan Kabupaten Banyumas ini bisa dihitung dengan jari. Ada banyak kisah misteri di lereng Gunung Slamet ini. Di antaranya tikungan maut yang masuk Desa Rempoah, Kecamatan Baturaden, disebut tikungan maut lantaran sudah banyak pengendara yang mengalami kecelakaan saat melintasi jalan tersebut. Lokasi tikungan maut yang terletak di ujung utara Desa Rempoah atau sekitar 200 meter dari arah pintu gerbang masuk Mandala Wisata ini, dari kondisi keadaannya sebenarnya tidak lebih dengan tikungan pada umumnya. Hanya saja, tikungan ini memiliki turunan curam dan beberapa petak sawah yang mengelilinginya. Jika senja tiba, suasana sepi pun nampak jelas terlihat. Banyak warga sekitar yang meyakini bahwa penyebab kecelakaan yang terjadi di tikungan maut tersebut disebabkan makhluk penunggu tikungan marah dengan si pengendara. Menurut penuturan warga, ekspresi kemarahan hantu tikungan maut biasanya kesal dengan ulah manusia yang melakukan hubungan mesum di kawasan tersebut. Ali Basaroh 32, salah seorang warga Rempoah kepada Kontras menceritakan sekilas tentang tikungan maut yang dikenal angker itu. Dikatakan bahwa hampir tiap tahun, puluhan pengendara bermotor mengalami kecelakaan di kawasan itu. Kebetulan saya pernah menolong sepasang laki-laki dan perempuan yang berboncengan sepeda motor. Yang laki-laki berasal dari Bawang dan yang wanita berasal dari Madukoro, Banjarnegara yang mengalami cedera ringan, sehingga bisa bercerita, tutur Ali. Dua orang yang mengalami kecelakaan tersebut mengaku ketika memasuki jalan raya Rempaos sekitar pukul 1.40. Bulu kuduk mereka berdiri. Awalnya keduanya hanya menganggap jika hal itu dikarenakan hawa dingin Baturaden. Namun saat sepeda motor mereka tepat melintas di tikungan, sebuah kejutan pemandangan mengagetkan mereka. Manakala sesosok tubuh berpakaian serba putih dengan rambut panjang serta berparas cantik berdiri tepat di tengah-tengah jalan. Kaget dengan munculnya sesosok tubuh tersebut, si pria langsung membanting sepeda motornya ke arah kanan bahu jalan. Akibatnya, motor pun masuk sawah. Dengan terlatih-tatih bercampur ketakutan, kedua pasangan selingkuh ini mencoba berdiri kembali dan menuntun kendaraan ke jalan.
Tapi alangkah terkejutnya mereka ketika si wanita berpakaian putih itu masih berdiri di tengah jalan sambil tertawa terkekeh-kekeh dengan wajah berubah menyeramkan. Spontan, si pria lari terbirit-birit sambil berteriak minta tolong. Sedangkan si wanita langsung jatuh pingsan. Kisah penampakan hantu tikungan maut Rempoah juga sering menimpa para pengendara yang kedapatan mabuk minuman keras. Sugeng Kucrit 38 Karanglewas, Banyumas yang hampir tiap seminggu sekali menghabiskan malamnya di salah satu diskotik Baturaden, adalah salah seorang pria hidung belang dan pemabuk yang dikerjain hantu tikungan maut. Bermula usai Lebaran 2007 kemarin, di suatu malam Jumat Kliwon, Sugeng yang selama bulan Ramadan juga puasa hiburan di Baturaden, dengan antusias menyambut kegembiraan hatinya yang cukup lama tidak tersalurkan, yaitu jajan perempuan dan minum miras. Sekitar pukul 2.10, ia memutuskan turun alias pulang ke rumahnya dengan mengendarai Honda Supra Fit keluaran tahun 2004 miliknya. Dengan terhuyung-huyung setengah sadar ia mengendarai motornya dengan kecepatan sedang. Saat memasuki tikungan maut, Sugeng terkejut bukan kepalang ketika mendadak laju sepeda motornya terasa berat seperti ada yang menahannya. Begitu menoleh ke belakang, dilihatnya seorang perempuan berwajah seram menyeringai ke arahnya. Melihat pemandangan aneh yang seumur hidupnya baru menimpanya itu, Sugeng langsung pingsan. Pagi harinya, warga menemukannya masih pingsan di tepi jalan. Tak berapa lama, Sugeng pun tersadar dan menceritakan apa yang telah ia alami. Belakangan diketahui Sugeng kini rajin beribadah dan menjadi santri di salah satu pondok pesantren di Cilongok, Banyumas. Adapun cerita yang cukup menarik barangkali tidak satupun penduduk desa Rempoah yang diganggu hantu penunggu tikungan. Jika mendengar suara-suara tertawa dan tangisan perempuan dari lokasi tikungan, warga sering mendengarnya. Tetapi warga di sini tidak pernah diganggu oleh makhluk penunggu tikungan maut yang menurut orang tua kami adalah hantu wewe gombel, terang Ali Basaroh. Banyaknya kecelakaan yang kerap terjadi di kawasan tikungan maut tersebut. Menurut Darsono, 53 tokoh masyarakat desa Rempoah memang diakui sering terjadi. Mungkin untuk mengurangi angka kecelakaan, menurut Darsono ada baiknya pengendara berhati-hati dan tidak ada salahnya membunyikan klakson sebagai tanda permisi jika memasuki kawasan tikungan maut. Selain itu ada baiknya juga di kawasan tersebut dipasang lampu penerangan jalan, sehingga mengurangi kesan angker dan gelap jalan di situ. Siapa tahu setelah dipasangi lampu penerangan, hantu-hantu penunggu tikungan pada pergi dari situ, ujar Darsono.